Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Mulyani Khairunisa, dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Prodi Bimbingan Konseling Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknik pengumpulan data. Dalam melakukan suatu penelitian, peneliti dapat melakukan pengumpulan data dengan menggunakan beberapa teknik seperti interview, angket, observasi, dan dokumentasi. Mari kita bahas satu persatu dimulai dari interview. Interview adalah teknik pengumpulan data di mana peneliti langsung berdialog dengan responden atau konseli untuk menggali informasi. Interview di sini sama dengan wawancara. Nah, interview dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama itu interview terstruktur. Maksudnya adalah teknik pengumpulan data bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Sehingga dalam melakukan wawancara, pengumpul data telah menyiapkan instrumen berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya telah disiapkan. Yang kedua ada interview semi terstruktur. Maksudnya adalah interview atau wawancara yang bertujuan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, di mana pihak yang diwawancara diminta pendapat dan ide-idenya. Kemudian ada interview tidak terstruktur. Maksudnya adalah wawancara atau interview yang bebas, di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Kita masuk ke teknik pengumpulan data yang kedua, yaitu angket. Angket merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada konseli atau responden untuk dijawabnya. Nah, sebelum menyusun angket atau kuesioner penelitian, peneliti terlebih dahulu membuat kisi-kisi angket, kemudian membuat angketnya. Kita masuk ke teknik pengumpulan data yang ketiga, yaitu observasi. Observasi di sini berarti pengamatan. Observasi dibagi menjadi 2. Berdasarkan proses pelaksanaannya ada observasi partisipan dan non-partisipan. Maksudnya di sini adalah observasi partisipan berarti observasi yang berperan serta. Artinya, peneliti terlibat langsung dengan orang-orang yang diteliti, sehingga hasil dari penelitian lebih mendalam. Sedangkan observasi non-partisipan merupakan kebalikan dari observasi partisipan, di mana peneliti tidak terlibat langsung dengan orang-orang yang diteliti, sehingga hasil penelitiannya kurang mendalam. Kemudian, observasi dari segi instrumen yang digunakan, ada observasi terstruktur dan observasi tidak terstruktur. Observasi terstruktur adalah peneliti melakukan pengamatan secara sistematis, di mana peneliti sudah mengetahui secara pasti apa yang dia amati, kapan, dan di mana dia melakukan penelitian. Nah, dalam melakukan observasi terstruktur ini, maka peneliti dapat menggunakan instrumen berupa wawancara terstruktur atau angket tertutup. Kemudian, ada observasi tidak terstruktur, yakni peneliti belum tahu secara pasti apa yang akan diteliti, sehingga dalam melakukan observasi tidak terstruktur ini, peneliti tidak membutuhkan instrumen tertentu atau instrumen baku. Kita masuk ke teknik pengumpulan yang terakhir, atau yang keempat, yaitu dokumentasi. Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara memanfaatkan data sekunder yang telah ada. Data sekunder ini bisa diperoleh pada instansi atau lembaga tempat penelitian, buku, laporan, internet, dan sebagainya. Maksud data sekunder di sini adalah data yang didapat dari pihak lain. Sekian informasi atau penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.